Tugu berbentuk lingkaran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini dinamai Tugu Sepeda. Ini adalah proyek tugu terbaru Pemprov DKI Jakarta yang memakai anggaran hingga 800 juta rupiah. Proyek ini pun menuai kritik. Selain karena anggarannya mencapai 800 juta rupiah, fungsi Tugu Sepeda juga dipertanyakan. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai anggaran senilai 800 juta bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang keselamatan pesepeda. Pembangunan monumen sepeda ini tuh tidak penting untuk dilakukan atau tidak urgent untuk dilakukan. Sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Seperti itulah kita meyakini bersama umat tegakkan khilafah. Jadi Pak Marsudi, kalau ada Ustadz Felix Xiao yang berbagai kesempatan menyampaikan dukungannya terhadap khilafah, lalu kemudian melakukan ceramah di lingkungan pemerintah provinsi, tanggapan bagaimana Pak Marsudi? Persoalannya ketika yang menyampaikan itu dari HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah sekarang ini. Pak Marsudi, tadi dalam kutipan wawancara yang kami tampilkan juga, Pak Gubernur mengatakan ini hal yang normal saja. Ya normal saja buat dianya. Mungkin dia juga sepaham. Atau mungkin dia juga nggak tahu atau dia sepaham kan kalau dianggap normal. Surya Paloh menyebut Anies baru calon nominasi Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain untuk memenuhi syarat pencalonan. Ia menyebut pihaknya harus tetap realistis. Realistis itu dilihat Nasdem dari perolehan suara partai di pemilu tahun 2019. Adapun suara Nasdem pada tahun 2019 tidak cukup untuk mengantarkan Anies Baswedan di gelanggang Pilpres sendirian tanpa rekan koalisi. Pasalnya, syarat mencalonkan capres dan cawapres harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Surya Paloh kemudian ikut menyentil PKS dan Demokrat yang turut menjadi rekan koalisinya. Menurutnya, harus terjalin komunikasi yang baik antara ketiga partai ini. Ia juga tak menyangkal jika nantinya Demokrat atau PKS masih akan melirik bakal calon presiden lainnya. Ex-kampung Bayam yang digusur saat pembangunan Jakarta International Stadium di era kepemimpinan Anies Baswedan masih terkatung-katung memperoleh tempat tinggal. Awalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan bakal merelokasi warga tersebut ke Kampung Susun Bayam. Namun hingga kini, janji tersebut tak kunjung terrealisasi. Para warga sudah 2 kali mendatangi Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan JIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk menagih janji tersebut. Warga yang belum mendapat kepastian untuk menempati Kampung Susun Bayam akhirnya menuntut kejelasan dari PT Jakarta Propertindo selaku pemilik aset. Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang masuk Kampung Susun Bayam sejak Senin 21 November 2022. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang menginap di sana hingga Rabu 23 November 2022. Salah seorang warga bernama Paul mengatakan, akhirnya pertemuan warga dengan pihak Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta dilakukan pada Rabu sore. Dalam pertemuan itu, Pemprov DKI dan Jakpro menawarkan tarif sewa unit Kampung Susun Bayam sebesar 1,5 juta rupiah per bulan.